Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk bersama memasuki ibadah di hari Minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari kita khususkan ibadah keluarga Minggu Paskah ke-6 ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Persilahkan duduk. Sungguh berkat yang luar biasa pagi ini kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk mengadakan ibadah bersama. Dan oleh karena itu mari kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita memuji dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, melalui pujian tadi kita mengakui betapa kuasa dan kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita kembali diingatkan akan panggilan hidup kita untuk juga senantiasa mewujudkan kasih sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Hukum kasih sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 20-21, saya bacakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikian firman Tuhan, panggilan bagi kita untuk hidup dalam kasih. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Sebab kita masih sering dikuasai oleh kebencian. Kita dengan sengaja menyimpan kebencian di dalam hati kita. Mari kita sesali dosa dan pelanggaran kita dengan menaikkan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2, Suaramu ku dengar.
Golgota, dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapusai dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, berita sukacita bagi setiap kita yang mau bertobat mengakui dosa di hadapannya. Saya bacakan dari surat 1 Yohanes 1 ayat 9, berita anugerah dari Tuhan demikian. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan sungguh luar biasa kasih dan pengampunannya bagi setiap kita. Kita terima, kita sambut berita anugerah dengan penuh sukacita. Dan kita naikkan pujian kita, nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 402, bait 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam tentram. Jemaat dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan. Di dalam doa kita menaikkan syafaat kita. Kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa, saya hantarkan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, Bapa yang menjadi sumber kehidupan kami, Allah yang penuh kasih dan setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau, sebab Engkau senantiasa mengingat akan keberadaan kami. Engkau yang senantiasa hadir, menolong, memberkati kehidupan kami dan juga keluarga kami.
Sungguh kami bersyukur ya Allah, hari ini berkesempatan untuk bersekutu dengan keluarga kami, untuk bersama-sama menaikkan pujian kepadamu, menyatakan pengakuan akan segala kasih setia dan berkat yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, meskipun kami belum bisa beribadah bersama di tempat ibadah milik kepunyaan-Mu, tetapi kami tetap bersyukur bahwa hari ini masih berkesempatan untuk bersekutu bersama, beribadah bersama di keluarga kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Demikian juga berkat kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang masih terus kami terima hingga saat ini. Engkau sungguh Allah yang penuh kasih, Engkau yang setia memelihara kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syafaat kami. Kami terus memohonkan berkat-Mu ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan setiap pergumulan yang kami hadapi, terkait dengan pekerjaan kami, terkhusus dalam situasi kami menghadapi pandemi virus corona ini. Banyak di antara kami yang harus berhenti dari setiap pekerjaan kami. Di antara kami juga mengurangi atau bahkan kehilangan sumber rezeki kami karena situasi ini. Kami serahkan segala pergumulan kami ini kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun dan memampukan kami. Dan kami terus memohon belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi setiap kami, terkhusus setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi perekonomian mereka. Mari ya Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu untuk memberkati, untuk memelihara kehidupan setiap pribadi dan setiap keluarga yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan mereka. Demikian juga untuk setiap kami yang masih berkesempatan untuk bekerja, baik di tempat kerja kami ataupun harus bekerja di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani setiap pekerjaan kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah kami juga tetap boleh merasakan limpahan berkat Tuhan. Bapa yang makasih, kami juga mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga kami. Kami terus memohonkan berkat kesehatan, kekuatan bagi setiap kami, baik kami para orang tua maupun anak-anak kami. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Engkau yang menyelimuti kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menjauhkan kami, menghindarkan kami dari terpaan virus corona ini. Dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, kami boleh melawan keberadaan virus ini. Dan melalui setiap upaya yang kami lakukan, dengan senantiasa menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih, berperilaku yang sehat, kami boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Demikian juga kami boleh menjaga saudara-saudara di sekitar kami, untuk mereka tidak terpapar oleh virus ini. Mari ya Tuhan, Engkau berkati setiap upaya yang kami lakukan bersama-sama dengan masyarakat di lingkungan kami masing-masing. Berkat-Mu kami mohon juga Tuhan untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan proses pendidikan mereka. Mari ya Tuhan, Engkau campur tangan. Biarlah mereka tetap boleh menyiapkan masa depan mereka, mereka tetap boleh berkesempatan untuk belajar, sehingga mereka Engkau bekali dengan kepandaian, dengan hikmat yang dari Engkau. Dan biarlah mereka juga tetap boleh belajar tentang panggilan hidup di tengah situasi ini, untuk bersama-sama merasakan kasih Tuhan dan juga memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh belajar untuk peduli. Mereka bukan hanya belajar untuk mengasah intelektual mereka, tetapi juga mereka boleh mengasah hati mereka, kepekaan dan kepedulian bagi sesama. Berkati anak-anak kami yang juga bekerja, terkhusus mereka yang ada di perantauan, Tuhan kiranya menjaga dan melindungi mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak kami ini. Ya Allah, bersama-sama kami juga memohon berkat-Mu, keberadaan kami gereja-Mu di GKJ Sabto Sumunar ini. Kerinduan kami untuk bersekutu bersama di tempat ibadah,
Kerinduan kami untuk berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini harus kami tunda karena situasi pandemik virus corona ini. Tetapi biarlah Tuhan terus menjaga kebersamaan kami sebagai gereja-Mu di GKJ Sabtu Sumunar ini. Meskipun kami jarang bertemu, tetapi kami tetap satu hati. Tetapi kami tetap memiliki semangat untuk mewujudkan kehidupan persekutuan yang semakin erat dengan menggunakan berbagai macam sarana yang boleh kami miliki untuk boleh saling menyapa, saling menguatkan, saling menghibur satu terhadap yang lain. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap upaya yang dilakukan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Di dalam kami menghadirkan kasih Tuhan dalam hidup bersama. Melalui pelayanan dan kegiatan yang masih boleh kami jalani, terkhusus kegiatan aksi sosial, berbagi kasih. Tuhan kiranya memberkati kegiatan ini. Tuhan kiranya memberi berkat melalui setiap tangan-tangan hamba-Mu yang terulur, sehingga melalui berkat yang boleh terkumpul ini, kemudian boleh kami bagikan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Sehingga kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan, juga boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain. Sukacita yang kami rasakan juga boleh dirasakan oleh tetangga kami dan saudara-saudara kami yang membutuhkan ini. Ya Allah, kami juga mohon berkat Tuhan untuk kehidupan bersama kami di tengah masyarakat. Di tengah pergumulan bersama ini, kami terus memohon berkat kesehatan, kekuatan untuk setiap kami. Tuhan memberkati setiap upaya penanggulangan virus ini oleh pemerintah, oleh tenaga medis, setiap rumah sakit, setiap klinik, dan juga setiap warga yang terus berjuang bersama. Biarlah kami bersama di lingkungan kami dan bangsa Indonesia ini boleh bersatu hati untuk berperang melawan virus ini, sehingga pada saatnya nanti kami boleh bebas dari belenggu virus ini. Kami boleh kembali menjalani kehidupan yang normal, beraktivitas, berkegiatan, bekerja, berpelayanan, sehingga kami merasakan sukacita yang dari Tuhan. Di tengah segala keterbatasan ini, biarlah kami tetap boleh saling peduli, saling menjaga antara tetangga, antar keluarga. Siapapun kami, meskipun kami berbeda. Tetapi inilah panggilan Tuhan bagi setiap kami, untuk mewujudkan kasih, untuk mewujudkan rasa peduli. Mari ya Tuhan, tolong kami, tolonglah kami bersama di lingkungan kami masing-masing. Tolonglah negeri kami ini yang tengah berjuang bersama. Inilah Tuhan, doa kami, seruan kami. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menyatakan kasih serta kuasa-Mu. Segala doa permohonan yang kami naikkan di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Allah atas setiap berkat dan pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, untuk setiap rezeki yang masih boleh kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar, saya bacakan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Demikian sabda Tuhan, dan mari kita bawa persembahan kita dengan penuh syukur. Kita iringi pengumpulan persembahan dengan pujian Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar
Mari kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Sekaligus kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah untuk setiap berkat dan pemeliharaan-Mu. Dan secara khusus di tengah ibadah keluarga ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami bawa dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur kepadamu. Terimalah, sucikanlah persembahan kami ini, dan biarlah menjadi berkat dalam kehidupan bersama kami sebagai gereja milik Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan yang kami kumpulkan ini, boleh juga menjadi saran di dalam kami berpelayanan, memuji dan memuliakan nama-Mu, menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapak yang makasih, selanjutnya kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengar. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, menerangi hati pikiran kami, supaya firman yang kami dengar, kami terima, boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya, sehingga menghasilkan buah seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman pada ibadah saat ini dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkannya dan melakukan apa menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini temanya mengalirkan kasih. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, pernah nonton wayang kulit? Bagi bapak, ibu, saudara yang pernah nonton wayang kulit, pasti pernah melihat dan memperhatikan figur wayang yang bentuknya besar, biasanya postur tubuhnya gemuk, gendut, matanya lebar, yang biasanya kalau di wayang itu dipasang paling pinggir. Inilah jajaran kelompok wayang yang biasa disebut raksasa, raseksi, rasekso. Saya pernah memperhatikan figur wayang ini. Agak sedikit berbeda dari wayang yang lain. Sebab posisi wayang ini, khususnya posisi tangan, mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan, yang bergerak itu hanya salah satu tangan saja. Sementara tangan yang satunya itu ada di posisi dekat dengan badan atau perut. Saya pernah bertanya, kok posisinya seperti itu? Kok beda dengan wayang yang lain yang bisa digerakkan dua tangannya? Jawaban yang saya terima saat itu, posisi ini ternyata mengandung sebuah nilai pembelajaran. Raksasa itu digambarkan sebagai sosok yang serakah, makanya memang badannya digambarkan gede. Tangan yang bergerak
Ini menggambarkan bahwa dia adalah pribadi yang suka mencari dan mendapatkan bagi dirinya sendiri. Sedangkan tangan yang ada di dekat badan, itu posisinya adalah menampung apa yang dia punya, memegangnya erat-erat. Bahwa semua yang dia dapat adalah miliknya, untuk dirinya sendiri. Tidak boleh ada orang lain yang mengambil. Satu tangan mengambil, satu tangan menyimpan dan memegang erat-erat semua milik yang dia dapat. Dan bahkan dia meminta atau mengambil semua yang dia mau. Ini yang saya ingat dari figur wayang raseksa. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, hal ini mengingatkan kita karakter pengen mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri, dan setelah mendapat itu semua dipegang erat-erat, dijaga erat-erat, jangan sampai lepas, jangan sampai ada yang keluar, apalagi sampai diambil sama orang lain. Sifat serakah dan ego yang sangat besar. Figur ini menyindir kita manusia yang meskipun penampakannya blegere, tidak seperti raseksa yang sedemikian besar dan gambarannya menakutkan, tetapi tidak sedikit manusia yang memiliki karakter dan sifat yang sama seperti raseksa ini, bahkan lebih. Pengen mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah peduli kepada orang-orang di sekelilingnya. Bahkan ketika dia mendapatkan apa yang dia mau, dia juga tidak peduli apakah proses cara yang dia pakai ini merugikan dan merebut hak orang lain. Keserakahan dan ego membuat orang menjadi tidak peduli kepada orang lain. Semua untuk dirinya sendiri. Jemaat dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini di dalam Injil Yohanes 14 tadi mengingatkan kita. Tuhan Yesus berkali-kali mengajarkan kepada para murid-muridnya, mengajarkan kepada kita semua tentang kasih. Mungkin kita juga sudah bosan berkali-kali mendengar perintah ini. Hukum kasih setiap ibadah dibacakan. Belum lagi PA, persekutuan doa, berulang kali mengangkat tema tentang kasih, termasuk hari ini. Tetapi memang demikian. Kenyataannya manusia sulit sekali mewujudkan kasih dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya saat itu pun berkali-kali, tidak hanya satu kali, berulang kali Tuhan mengingatkan. Ayat 21 menjadi penegasan bagi kita semua. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Semua orang memiliki rasa kasih. Tetapi pertanyaannya, kasih yang dimiliki ini dimensinya seperti apa? Banyak di antara kita yang memiliki kasih tetapi dimensinya hanya untuk dirinya sendiri, seperti gambaran tentang raseksa tadi. Mengasihi dirinya, paling banter ya mengasihi keluarganya, sehingga semua hal dilakukan untuk mencukupi kebutuhannya, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan hidupnya, menumpuk harta mungkin sampai 7 turunan, 7 tanjakan, tetapi melupakan dimensi kasih yang lain, yaitu kepedulian bagi orang di luar dirinya. Tuhan Yesus mengingatkan, kalau kita mengaku sebagai murid-muridnya, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka syaratnya adalah melakukan perintahnya. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan Yesus,
maka syaratnya melakukan perintahnya. Dan perintah Tuhan Yesus tidak ada yang lain kecuali mengasihi sesama. Dan kasih kepada sesama adalah wujud kasih kita kepada Allah yang tidak kelihatan. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita belajar untuk melengkapi dan memperluas aspek kasih yang kita miliki. Jangan berhenti untuk diri sendiri seperti rasekso tadi, mengeruk segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu, menumpuk sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Tetapi kita belajar untuk membuka satu tangan kita, bukan hanya mendekap erat apa yang kita miliki, tetapi mau membuka tangan, melepaskan apa yang kita miliki untuk orang lain yang membutuhkan. Tidak mudah memang. Tetapi inilah panggilan kita yang harus kita wujudkan. Kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, dan mengasihi Yesus. Syaratnya kita mengasihi, melakukan perintah Tuhan, dan itu adalah kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, dalam situasi pandemi virus corona yang kita hadapi bersama, kita melihat, kita membaca berita baik dalam negeri maupun luar negeri, perilaku banyak orang yang ketika menghadapi situasi ini, mereka berlomba-lomba, mereka berbondong-bondong, mereka bergerak cepat untuk mengumpulkan berbagai macam bahan makanan, menyimpannya untuk dirinya sendiri. Di luar negeri banyak diperlihatkan waktu itu toko-toko yang kehabisan stok karena diborong. Orang sekali belanja bisa 6 juta sampai 10 juta. Padahal sebagian besar masyarakat yang lain penghasilannya dalam sebulan, dalam 2 bulan tidak sampai segitu. Nah, inilah kenyataan di sekeliling kita dan mari kita belajar. Sebab ternyata di satu sisi tadi ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengumpulkan bagi dirinya sendiri, tetapi kita juga mendengar dan melihat berita banyak orang juga yang berbondong-bondong untuk melepaskan apa yang dia punya, untuk mengalirkan berkat kepada orang lain, seberapapun yang dia punya. Kita melihat 2 contoh di sekeliling kita. Kasih dimensi pribadi, tetapi ada juga kasih yang berbagi dan terbuka kepada orang lain. Inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih yang sebenarnya yang Tuhan mau. Mengalirkan kasih, mengalirkan berkat kepada orang lain, bukan hanya bagi diri sendiri. Tidak henti-hentinya panggilan Tuhan ini terus digaungkan, perintah Tuhan ini terus dibacakan, supaya kita semakin ingat, kita semakin dimampukan, kita semakin dikuatkan untuk berani dan mau serta mampu mengalirkan kasih, mengalirkan berkat, mengalirkan rezeki bagi orang lain. Siapapun kita, tidak perlu nunggu kaya, tidak perlu nunggu kita punya simpanan bagi 7 turunan, 7 tanjakan. Sekarang, waktunya, saatnya kita mengalirkan kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, kita belum tahu dan memang tidak tahu situasi saat ini akan berakhir kapan. Banyak prediksi tetapi kita belum tahu kepastiannya. Tetapi di tengah ketidakpastian ini, hal yang sudah pasti adalah kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Dan inilah saatnya juga kita untuk merealisasikan kasih yang nyata, kasih yang pasti bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita bangkit, kita belajar membuka kedua tangan kita untuk berbagi bagi sesama. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita, dan Tuhan pasti akan memakai setiap kita menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama memasuki saat hening.
Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengutusan dari nyanyian suplemen 99 bait 1 sampai 3, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa seluruhnya, tapi cinta yang sejati kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku dermakan milikku semua, namun hati tiada cinta, tak mungkin bahagia. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan tempat kita menyatakan pengakuan percaya kita sebagaimana pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini dan Bapak Ibu Saudara dipersilakan undur dengan penuh sukacita, dan mari kita bersama-sama belajar untuk mengalirkan kasih, membuka tangan kita, membagi berkat bagi sesama. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.